Halo teman-teman, perkenalkan aku Miran dan aku adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Nah, video yang aku buat kali ini aku mau share nih kepada teman-teman mengenai perilaku wisatawan dalam lingkup industri pariwisata tentunya. Tapi sebelum itu aku mau nanya nih sama teman-teman, apakah teman-teman suka liburan? Pastinya iya dong. Tapi alasan atau motivasi apa yang mendasari teman-teman untuk melakukan hal tersebut? Komen di bawah ya teman-teman. Sip. Untuk video kali ini, aku mau bantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut mengenai perilaku wisatawan. Oke? Jadi, terus menonton ya. Nah, dalam video ini aku akan bagi menjadi beberapa sesi nih teman-teman. Jadi, aku mau make sure teman-teman terus menonton dan juga terus memperhatikan ya. Oke? Nah, untuk sesi pertama, kita akan membahas mengenai motivasi apa saja sih ketika berpergian untuk berwisata. Yang teman-teman harus tahu, terdapat dorongan-dorongan dalam hal ini teman-teman. Jadi ada dorongan internal, eksternal, dan juga pengaruh dari teknologi. Oke, kita akan membahas mengenai dorongan internal ya teman-teman. Yang pertama itu adanya kebutuhan untuk relaksasi. Kejenuhan yang terjadi akibat aktivitas sehari-hari membuat kita ingin keluar sejenak dari kejenuhan tersebut dengan melakukan perjalanan wisata baik alam, buatan, ataupun budaya. Yang kedua adalah tantangan. Kegiatan wisata ini karena ada tantangan dalam diri dan berkaitan dengan hal ekstrem seperti hiking, panjat tebing, arum jeram, ataupun wisata lainnya. Yang ketiga adalah pengembangan diri. Yang paling banyak ditemui sekarang adalah volunteer pada suatu daerah dalam pengabdian masyarakat plus sekalian menikmati keindahan alam wisata di daerah tersebut. Untuk dorongan eksternal, salah satunya itu adalah acara khusus. Yang sering kalian temui adalah konser K-pop seperti BTS ataupun Blackpink yang mengharuskan kalian yang berada di negara berbeda harus datang ke Korea Selatan untuk menonton konser ini. Dan paling penting adalah ketersediaan akses dan kemudahan akses yang sangat mudah untuk dijangkau. Semakin mudah diakses, semakin mudah didapat, bukan? Nah, selain dua dorongan tersebut, terdapat juga pengaruh dari teknologi yang berkembang. Teknologi yang semakin berkembang juga menjadi salah satu mengapa kita ingin berkunjung ke suatu tempat. Salah satunya pengaruh tren yang tersebar di sosial media, seperti Instagram, Twitter, atau media informasi lainnya. Yang membuat kita bisa melihat kondisi tempat wisata tersebut dari ulasan atau opini yang telah berkunjung mengenai tempat wisata tersebut. Setelah kalian lebih tahu mengenai motivasi perjalanan wisata kalian, pasti kalian ingin perjalanan wisata yang sesuai kan dengan motivasi kalian. Nah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai produk seperti apa sih yang akan kalian ambil untuk perjalanan wisata yang lebih spesifik. Salah satu contoh produk spesifik adalah paket wisata alam untuk menjelajahi keindahan alam seperti pantai atau berjelajah ke hutan untuk relaksasi ataupun untuk dijadikan tantangan. Paket wisata budaya untuk kalian yang suka belajar budaya orang lain atau wisata study tour untuk belajar dalam pengembangan diri. Sesi berikutnya atau sesi yang ketiga, kita akan membahas mengenai kepuasan serta loyalitas wisatawan. Kita akan bersama-sama melihat apa saja faktor-faktor pengalaman wisatawan yang membentuk rasa puas dan juga rasa ingin datang kembali ke tempat tersebut. Kepuasan wisatawan bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu kualitas pelayanan, aksesibilitas, serta keterlibatan budaya memiliki peran dalam membentuk persepsi wisatawan terhadap destinasi yang dikunjungi. Kebersihan lingkungan, kenyamanan fasilitas, dan interaksi sosial menjadi krusial karena hal itu membentuk pengalaman wisatawan seperti jika banyak sampah, toilet yang tidak tersedia, ataupun interaksi yang buruk dengan masyarakat lokal dapat membuat wisatawan tidak nyaman dan tidak puas dan dapat memberikan efek ketidakmauan untuk dikunjungi lagi. Oke, selanjutnya mengenai pengaruh teknologi terhadap perilaku wisatawan.
sudah banyak ya yang kita singgung tadi mengenai pengaruh teknologi yang berkembang. Jadi tetap ikuti. Teknologi mempengaruhi aspek operasional penyedia produk atau jasa, seperti mengubah metode pemesanan yang biasanya offline, seperti harus ke agen perjalanan, tapi karena pengaruh perkembangan teknologi, kita bisa dengan mudah mengakses pemesanan secara online dimanapun dan kapanpun, seperti pemesanan tiket pesawat ataupun hotel dan restoran. Selain itu, operasional yang dimudahkan, penggunaan teknologi sebagai interaksi antara calon wisatawan untuk melihat, merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi perjalanan mereka. Sekarang kita udah masuk ke sesi yang keberapa? Kelima dong. Jadi, sesi ini kita akan membahas mengenai etika dan perilaku wisatawan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan rekreasi dan juga keberlanjutan lingkungan serta budaya di destinasi wisata. Jadi, teman-teman perlu memperhatikan ini juga. Menghormati norma dan tradisi lokal dengan menunjukkan sikap hormat terhadap adat istiadat. Menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak negatif seperti tidak membuang sampah sembarangan. Berkontribusi positif terhadap ekonomi masyarakat setempat dengan berpartisipasi aktif dalam ekonomi lokal dengan membeli produk dan layanan dari masyarakat. Selain itu, untuk mendukung tren sustainable tourism di daerah setempat, dapat dilakukan beberapa hal oleh wisatawan, seperti lebih prefer tumbler daripada minuman kemasan sekali pakai, untuk mendukung lingkungan yang bebas sampah. Dan dari budaya, dengan tidak menampilkan hal-hal negatif seperti menampilkan memakai baju yang kurang sopan dan menyebabkan budaya berpakaiannya tercemar. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi ke-6, yaitu membahas mengenai segmentasi pasar wisatawan dan juga profil demografis, teman-teman. Adanya segmentasi ini untuk mempermudah pemasaran dan promosi pariwisata yang lebih spesifik dan tepat sesuai dengan profesi, minat, dan kebutuhan wisatawan. Terdapat 4 segmentasi pasar wisatawan, yaitu segmentasi demografis, dilihat dari umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pekerjaan. Segmentasi geografis dilihat berdasarkan lokasi mereka seperti negara, provinsi, atau kota untuk mengidentifikasi segmen yang berbeda. Segmentasi psikografis dilihat dari minat hobi, kepribadian, dan juga sikap. Segmentasi perilaku seperti frekuensi perjalanan, tujuan perjalanan, dan juga pengeluaran perjalanan. Oke, yang ketujuh, ini kita udah masuk pada sesi yang terakhir ya teman-teman. Jadi ini mengenai perilaku pasca wisata, kepuasan, loyalitas, dan juga keluhan wisatawan. Oke? Ketika wisatawan puas akan kualitas pelayanan, kebersihan fasilitas, kenyamanan, keramahan staf, dan daya tarik wisata yang ditawarkan, memungkinkan mereka untuk datang kembali atau kunjungan ulang dan mempromosikan dengan sukarela, dan sering disebut dengan royalitas dari wisatawan. Tapi pernah gak sih kalian punya keluhan mengenai perjalanan wisata kalian? Penyebabnya apa? Layanan buruk, fasilitas yang tidak memadai, atau pengalaman yang tidak sesuai dengan promosi? Nah, jika ada ciri-ciri seperti ini, apakah kalian punya keinginan datang kembali dan akan mempromosikannya sebagai destinasi yang harus dikunjungi? Tidak lah ya, jangan ya dek ya. Tapi apakah kalian bakal berubah pikiran kalau direspon dan didengar keluhan kalian dan segera diproses? Boleh ya dek ya. Hal itu termasuk dalam umpan balik kalian loh, serta dievaluasi oleh destinasi melalui penggunaan teknologi seperti survei online ataupun yang sering kalian temui adalah kuesioner. Jadi kalian tim yang mana? Jadi suara kalian adalah suara Tuhan. Jadi mohon kalian harus memberikan masukan-masukan ataupun komentar mengenai destinasi tersebut agar bisa dievaluasi dengan baik dan bisa dijadikan motivasi untuk meningkatkan yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Begitu teman-teman. Oke? Nah, gak kerasa materinya udah aku sampaikan semua nih teman-teman. Dari setiap penjelasan tersebut, kalian paling relate yang mana nih saat melakukan perjalanan wisata? Komen ya. Dan aku mau pamit undur diri. Semoga
kalian bisa ambil pelajaran dari apa yang aku sampaikan. Oke, terima kasih, bye bye, say bye to all, bye guys. This is Kim Namjoon as my husband. Bye, see you.